Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya paparkan materi saya mengenai konsep dan teori belajar. Yang pertama, pengertian belajar menurut para ahli. Yang pertama ada Cronbach. Menurut Cronbach, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalamannya. Yang kedua, menurut Chaplin, belajar adalah perolehan perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai akibat latihan dan pengalaman. Yang ketiga, menurut Robert M. Gage, belajar adalah perubahan watak manusia yang berlangsung lama, yang bukan berasal dari proses pertumbuhan yang sederhana. Dan terakhir, menurut Hinzman, belajar adalah suatu perubahan yang terjadi dalam diri organisme, manusia atau hewan yang disebabkan oleh pengalaman yang dapat mempengaruhi tingkah laku organisme tersebut. Dapat disimpulkan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku seseorang yang bersifat tetap sebagai hasil dari pengalaman dan latihan, bukan karena proses pertumbuhan maupun kematangan. Jadi belajar itu yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Sebuah perubahan tingkah laku seseorang yang bersifat tetap. Nah, hasil sifat tetap ini hasilnya dari pengalaman dan latihan yang berproses. Jadi belajar ini merupakan sebuah perubahan yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, tetapi tidak instan. Karena jika kita ingin bisa, itu membutuhkan proses pertumbuhan maupun kematangan. Selanjutnya tujuan belajar. Tujuan belajar terbagi menjadi 3, yaitu ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan itu sifat perubahannya itu kognitif, dan keterampilan sifat perubahannya psikomotorik, lalu sikap sifat perubahannya afektif. Nah, contoh dari pengetahuan ini ketika proses peserta didik itu belajar di kelas, ketika guru menambahkan ilmu atau guru menambahkan wawasan. Seperti itu contoh dari sifat perubahan yang dirasakan oleh peserta didik berupa pengetahuan. Lanjut, sifat perubahan psikomotorik atau yang disebut keterampilan. Keterampilan ini merupakan perubahan dari peserta didik yang contohnya itu misalnya ketika guru mengajarkan sebuah kegiatan, misalnya berlari yang di sekolah ya, misalnya sifat perubahan sikap pada peserta didik itu ada malas, ada rajin, ada yang sering bertengkar dan tidak bertengkar, dan lain sebagainya. Nah, sifat perubahannya itu tentu mempunyai proses juga, seperti yang tadi penjelasan dari belajar itu ya, misalnya dari anak ini sikap awalnya itu adalah malas. Nah, ketika proses belajar berlangsung, anak itu bisa berubah menjadi rajin. Misalnya ada motivasi atau dorongan dari intern atau keluarganya, lalu dorongan yang berasal dari teman-temannya dan lain sebagainya. Lanjut, ada prinsip belajar. Prinsip belajar di sini terbagi menjadi 5, yaitu ada prinsip kesiapan, prinsip persepsi, prinsip motivasi, prinsip transfer, dan prinsip perhatian. Nah, selanjutnya juga ada aktivitas belajar yang berlangsung pada peserta didik saat di kelas atau saat di sekolah. Aktivitas belajar tersebut ada mendengarkan secara aktif dan bertujuan, lalu meraba, membau, dan mengecap apabila didorong oleh kebutuhan, lalu menulis atau mencatat, membaca, membuat ringkasan, mengamati tabel diagram atau bagan, dan lain sebagainya. Jadi, salah satu aktivitas belajar ini terdapat mendengarkan secara aktif dan bertujuan. Nah, proses atau mentransfer ilmu dari pendidik ke peserta didik itu salah satunya dengan mendengarkan. Nah, mendengarkan secara aktif atau bertujuan itu bertujuan agar proses transfer ilmu dari pendidik ke peserta didik itu
dapat ditangkap oleh peserta didik dengan baik. Nah, caranya bagaimana? Salah satunya adalah dengan mendengarkan secara aktif dan bertujuan. Nah, mengapa peserta didik ketika guru sedang menjelaskan, lalu peserta didik tersebut mendengarkan? Ya karena mendengarkan itu mempunyai tujuan. Seperti itu. Untuk berlangsungnya proses transfer ilmu dari pendidik ke peserta didik. Selanjutnya ada teori belajar. Teori belajar ini terbagi menjadi 3, yaitu ada behavioristik, kognitif, dan humanistik. Pengertian behavioristik ini ialah belajar adalah suatu perubahan tingkah laku yang dapat diamati secara langsung yang terjadi melalui hubungan stimulus-stimulus dan respon-respon. Nah, jadi di dalam teori belajar ini, dalam bagian behavioristik, belajar itu merupakan sebuah perubahan tingkah laku. Nah, sebuah perubahan tingkah laku ini terjadi melalui hubungan stimulus dan respon. Jadi, adanya perubahan peserta didik itu ketika seorang pendidik memberi stimulus dan peserta didik itu merespon stimulus yang diberikan oleh pendidik. Misalnya, ketika proses pembelajaran dimulai atau kegiatan pembelajaran dimulai, pendidik memberi stimulus dengan cara menanyakan, contohnya, siapa yang sudah sarapan pagi ini sebelum berangkat sekolah? Nah, itu merupakan salah satu contoh stimulus yang diberikan oleh pendidik. Nah, nanti respon yang diberikan oleh peserta didik itu misalnya seperti ini. Saya Bu Guru, saya sudah sarapan. Nah, lalu ada beberapa anak juga yang bilang, Bu Guru, saya belum makan. Nah, itu merupakan sebuah respon. Nah, jadi ketika respon tersebut telah kita terima, peserta didik dapat menjelaskan mengapa sih sarapan itu penting, lalu mengapa sih sarapan tepat waktu itu penting, dan lain sebagainya. Jadi, dalam proses pembelajaran berlangsung, adanya perubahan pada peserta didik. Seperti itu. Lanjut, ada teori belajar yaitu kognitif. Belajar adalah proses internal atau peristiwa mental sehingga tidak dapat diamati secara langsung. Nah, jadi di kognitif ini, belajar itu merupakan peristiwa mental sehingga tidak dapat diamati secara langsung. Nah, misalnya seperti ini. Yang tadinya anak tidak mengetahui ilmu tersebut atau pengetahuan tersebut, lama-lama anak bisa menangkapnya. Tetapi peristiwa ini tidak dapat kita amati secara langsung, jadi butuh proses. Seperti itu. Lanjut, yang terakhir teori belajar humanistik. Teori ini memberikan kebebasan bagi peserta didik karena menurut mereka tiap individu itu berhak menentukan perilaku mereka sendiri dan bebas dalam memilih kualitas hidup mereka dan tidak terikat oleh lingkungannya. Nah, jadi di teori belajar humanistik ini, belajar itu merupakan sebuah kebebasan bagi peserta didik. Nah, bukan berarti jika maknanya bebas itu peserta didik boleh menentukan, oh saya boleh belajar, oh saya tidak belajar juga nggak apa-apa. Bukan seperti itu. Tetapi belajar itu merupakan sebuah kebebasan bagi peserta didik. Seperti itu. Jadi tidak terikat oleh lingkungannya. Lanjut, ada tipe belajar pada peserta didik. Ada 3 nih, ada visual, ada auditori, dan ada kinestetik. Nah, misalnya visual ini yang diberikan oleh pendidiknya berupa media pembelajaran, misalnya seperti video atau sebuah gambar. Nah, ada tipe belajar yang anak itu sukanya hanya melihat materi yang ada gambarnya saja. Nah, itu namanya tipe belajar pada anak itu lebih cenderung ke visual. Selanjutnya ada auditori. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf atas materi yang telah saya sampaikan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi